Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sementara pagi ini saya akan dahulukan bergeser ke turnamen Champion Showdown Chess 9LX 2022 kawan. Ini adalah turnamen overboard Fischer Random atau turnamen catur 960 catur acak seperti biasanya. Nanti sore baru saya akan kembali berikan gamenya Daniil Dubov kawan di babak keempat di turnamen Russian Super Final 2022. Turnamen Champion Showdown Chess 9LX ini merupakan turnamen Fischer Random yang hanya berlangsung selama 3 hari 9 babak kawan. Masing-masing tiap harinya para pemain bermain dengan 3 game. Dan tadi malam sudah dimulai hari pertamanya. Berikut ini hasil-hasilnya kawan. Ian Nepomniachtchi sementara memimpin di hari pertama dengan 3 kali kemenangan, mengalahkan Peter Schwittler di babak pertama, mengalahkan Levon di babak kedua, dan mengalahkan Hikaru Nakamura di babak ketiga. Dan diikuti oleh Fabiano Caruana, Alireza Virosa, Levon di tempat keempat, dan seterusnya kawan. Sampai di posisi ke-10 ada si tua-tua keladi Mbah Garry Kasparov. Mengalami 3 kali kekalahan di hari pertamanya kawan. Dan untuk game yang akan saya berikan untuk kita otak-atik ini, saya langsung akan berikan 2 game sekaligus dari Ian Nepomniachtchi saat melawan Levon dan melawan Hikaru Nakamura. Pertama-tama kita akan lihat permainannya saat melawan Hikaru Nakamura di babak ketiga. Langsung saja kawan, di sini Hikaru Nakamura mengawali dengan pion E4. Jangan kaget bagi kawan-kawan yang belum tahu catur 960. Buah-buah di baris pertama ataupun di baris ke-8 ini kawan diacak sedemikian rupa. Rokade masih berlaku kawan, mau rokade panjang sisi menteri. Seperti biasanya sebelah kiri ini adalah sisi panjang kawan atau sayap menteri. Ataupun di sisi kanan merupakan sayap raja. Tapi sementara acakannya ini raja berada di sebelah kiri papan, tidak seperti biasa. Dan Ian Nepo pegang hitam melanjutkan atau membalas dengan pion E5. Pion F4 lanjut Nakamura menantang pertukaran pion untuk segera mengeluarkan menteri mungkin, ataupun juga membuka diagonal-diagonal bagi pengembangan gajah seperti biasa. Teori pembukaannya seperti itu, sama kawan dalam hal pembukaannya catur biasa. Diterima oleh Ian Nepo, diambil balik menggunakan menteri. Kuda berkembang ke peta E7, ini langkah yang cukup aneh kawan. Otomatis mengembangkan kuda ke sini untuk sementara diagonal ini tertutup bagi pengembangan gajah. Tapi kita lihat saja. Kuda E2 dan sekarang pion D5. Ternyata fungsi dari kuda bergerak ke peta E7 tadi untuk membackup pionnya ini kawan. Maaf, ke sini untuk membackup pion D5-nya. Terjadi pertukaran pion, diambil balik oleh kuda dengan tempo ancam menteri. Menteri F3 berbalik ancam kuda. Di sini kuda satunya berkembang ke F6. Tentu untuk membackup kuda satunya kawan. Dan pion H3. Jelas untuk kontrol peta G4 agar gajah ini juga tidak melakukan serangan terhadap menterinya. Dan serangan tusuk sate semacam ini dilanjut Ian Nepo menteri keluar ke peta D6. Sekarang lajur sayap raja ini sudah kosong. Kalaupun tadi ada raja berada di pusat, ya bisa melakukan rokade pendek. Ataupun jika gajah-gajah ini sudah berkembang kawan, jalur-jalur ini kosong, memungkinkan raja ini melakukan rokade ke sisi kanan papan kawan. Tidak melakukan rokade pendek, bisa juga melakukan rokade ke sisi kiri papan. Ada opsi seperti itu asal jalur-jalur rokade bersih dari area pengembangan perwiranya. Nakamura melanjutkan dengan pion D4 juga membuka akses bagi pengembangan gajah gelapnya. Apakah ke sini nanti terserah mau kemana kawan. Kalaupun ke sini ya mungkin terjadi penawaran pertukaran perwira. Benteng E8 dilanjut kuda berkembang ke D3. Di sini kuda E4. Langsung menuju outpostnya pertahanan putih. Ian Nepo kawan tak memperdulikan posisi gajahnya yang belum berkembang. Sangat aktif ke pergerakan kedua kuda hitam ini. Dan di sini kuda E5 lanjut Nakamura. Sebuah langkah taktikal yang bagus kawan. Yaitu blokade akses benteng menjaga kudanya. Menteri nanti bisa ambil kuda. Kuda pun juga memberikan tekanan bagi pion F7. Tapi menurut Stockfish langkah ini kurang bagus. Stockfish lebih menyarankan dengan langkah menteri ambil pion F7. Kalaupun kuda ini kembali untuk mencoba menjebak menteri ini kawan, di sini menteri bisa bergerak ataupun mungkin bahkan benteng F1 terlebih dahulu juga tak ada masalah. Kalau tadi ambil pion ini yang ditakutkan ya benteng ini nanti bisa mendapatkan pion ini juga.
Oke, kembali ke langkah aslinya. Dalam permainan seperti ini pun Engine menyatakan tetap level atau seimbang, tapi Nakamura kuda E5 dan Yanepo melakukan pengorbanan pertukaran demi mendapatkan satu pion. Hantam kuda E5 dengan benteng, diambil balik dengan pion D dan diambil balik oleh Menteri Hitam pion E5. Di sini kawan, langkah yang bagus bagi putih adalah pion C3 mundur stockfish untuk memberikan akses bagi gajah bergerak ke sini ataupun keluar. Tapi di sini Nakamura memilih dengan benteng F1. Bagaimana jika sekarang menteri ini ambil pion yang ada di peta F7 kawan? Apa jadinya? Cukup riskan kawan, ancamannya sangat serius. Gajah F6 akan dimainkan oleh hitam. Ancaman skakmat, kuda juga melakukan eksekusi terlebih dahulu. Skak dihantam oleh gajah dan menteri ambil pion B2 skakmat. Dan menurut Stockfish, langkah terbaik pada posisi ini melakukan pengorbanan semacam ini kawan, pengorbanan menteri. Tapi kalau kalian mencoba menutup diagonal gelap ini dengan pion C3, di sini hitam akan melanjutkan dengan sikat pion ini, melakukan pengorbanan. Kalau diambil balik oleh kuda, gajah terang ini bisa keluar, diblokade oleh gajah C2, kuda pukul kuda skak, diambil balik oleh pion dan gajah pukul gajah skak, diambil balik oleh raja. Di sini menteri bisa melanjutkan serangan dan nanti posisi raja putih akan dikejar-kejar kawan. Dan nanti bisa mendapatkan benteng ini juga. Posisi raja putih sangat terbuka, sedangkan hitam masih mempunyai kesempatan rokade. Anggap saja di sini kawan, raja mundur bergerak ke petak D1. Kalau bergerak ke sini ya cukup berbahaya kawan, karena ancamannya ancaman skakmat dengan menteri bergerak ke petak D3 skak. Jadi lebih baik raja ke sini dan di sini saatnya raja hitam rokade dengan skak langsung. Temponya dapat skak. Posisi raja putih akan benar-benar keteteran kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi ambil pion pun tak bagus, benteng bergeser ke F1 tak bagus, pion C3 pilihan Stockfish atau Engine. Benteng F1 tadi dipilih Nakamura dan langkah terbaik lainnya dari Yanepo adalah pion A5. Di sini menteri D3. Mencoba memberikan serangan X-ray kawan bagi kuda ataupun gajah. Mungkin pion siap didorong dan mendapatkan gajah di peta D8. Tidak diperdulikan oleh Yanepo. Dia mengangkat bentengnya langsung ke peta A6. Langkah menteri tadi juga kurang bagus. Tadi pion C3 ataupun pion A4 kawan merupakan dua pilihan yang bagus. Dan di sini jawaban Yanepo tadi adalah benteng A6 dan di sini pion A4 patut dipertimbangkan juga untuk membuka ruang bagi raja untuk bergerak ataupun bentengnya juga segera naik kawan. Jawaban dari Nakamura adalah tetap melanjutkan rencananya untuk mendapatkan gajah D8 dengan pion C4. Kuda B4 serang menteri, menteri ambil gajah D8 dan benteng D6. Dan Nakamura melakukan pengorbanan pertukaran menteri ambil benteng D6. Kenapa tidak lari saja menteri putih ini kawan? Ambil contoh bergerak ke peta H4 atau terserah mau bergerak tetap ke baris belakang ini, apa jadinya? Hampir sama kawan. Di sini kawan, benteng akan sikat gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng putih. Kuda berkorban di sini, disikat oleh benteng, gajah siap keluar ke F5 skak, diblokade oleh benteng, skak mat. Kalau di sini tadi kuda ini disikat oleh gajah demi memberikan ruang bagi raja, bagaimana efeknya? Sama saja gajah F5 skak, raja C1, selanjutnya kuda ke D3 skak. Ini memaksa raja bergerak ke peta-peta ini kawan dan eksekusi menteri nanti skakmat juga. Jadi percuma memang mempertahankan menteri. Oleh karena itu Nakamura sikat benteng, diambil balik dengan menteri. Sekarang pion B3, sudah terlambat kawan, kuda D2 skak. Kalau Stockfish sih lebih menyukai kuda F2, pressure gajah di sini kawan. Tapi di sini tadi kuda D2 skak. Memaksa pertukaran dipukul balik oleh menteri. Dan selanjutnya pion A3, gajah F5 skak. Di posisi ini di langkah ke-19 kawan. Cuma 19 langkah game ini berakhir, Nakamura menyerah. Raja sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Kalau diblokade oleh gajah ya tetap ancamannya skakmat satu langkah. Kalau gajah ini disikat oleh benteng maka tetap ancamannya adalah ancaman skakmat. Itulah kenapa di posisi seperti ini saat gajah ini sudah aktif untuk memberikan tekanan skak, Nakamura menyerah di langkah ke-19. Oke, kita lanjut ke satu game lagi kawan dari Yanepo Niachi di babak kedua melawan Levon Aronian.
Yanepo Pegang Putih mengawali dengan pion D4. Pion G6 membuka diagonal gelap bagi menterinya kawan. Pion C3 mempertahankan pion dan ditantang dengan pion E5. Diterima oleh Yanepo, diambil balik oleh menteri. Acakannya sudah berbeda kawan, di babak kedua ini berbeda dengan posisi pada babak ketiga. Tentu di babak pertama juga beda lagi. Ya, ini taktik dari panitia kawan, agar para pemain ini berkreasi dengan permainan, tidak terpaku pada permainan textbook atau hafalan dalam teori pembukaan catur pada umumnya. Di posisi ini kawan, engine komputer menyarankan putih melakukan pergerakan dengan gajah-gajahnya kawan, baik gelap, baik terang di peta D2 atau peta C2, tapi Yanepo melangkah kuda G3, mempersiapkan diri mungkin segera rokade, kuda F ke E6, Yanepo rokade. Dan coba lihat posisi benteng Raja Menteri ini kawan, cukup aneh memang. Menterinya terpojok, butuh beberapa tempo untuk keluar, untuk mendorong pionnya maju, untuk bertarung nanti, menterinya keluar. Dan di sini langkah terbaik bagi hitam, pion F5, tapi Levon memilih peta A5 bagi pionnya. Dan pion E4, langkah yang bagus menghentikan pion F5 kawan. Dan mungkin diikuti langkah pion F4 ancam menteri, pion ini didorong lagi untuk membuka lajur F nanti kawan, bisa jadi. Gajah A7, jawaban Levon menghentikan laju pion didorong maju. Gajah E3 untuk blokade pin-pinan. Kuda F4, terjadi pertukaran gajah, diambil balik oleh benteng. Kuda E3 melanjutkan pengembangan kawan, dan di sini pion D6. Segera mengeluarkan gajah terangnya dan dijawab Yanepo dengan benteng E1, memperkuat peta E2-nya dari ancaman kuda ini kawan. Apakah kuda ini juga siap beraksi di langkah berikutnya menantang pertukaran di sini? Barulah di sini Levon rokade pendek. Gajah berkembang ke peta C2 untuk mengkoneksikan kedua bentengnya, untuk memberikan jalan bagi bentengnya menuju pusat mungkin. Pion A4, pion A3, menteri bergeser ke B5, incar pion, dan di sini benteng B1, gajah E6. Persiapan ingin mengadu gajah atau ancam benteng untuk meninggalkan pion B2. Di sini pion H4, ingin segera mengeluarkan menterinya kawan, menantang pertukaran di peta H5, gajah A2, benteng A1, dan menteri ambil pion B2. Benteng tadi menurut Stockfish lebih baik digeser ke lajur pusat kawan. Percuma juga mempertahankan pion ini untuk bergeser ke sini ancam gajah tadi, karena setelah menteri ambil pion tadi sudah membackup gajahnya. Ini langkah yang lebih efektif, tidak kehilangan tempo untuk mengeluarkan benteng ke lajur pusat. Di sini tadi benteng A1, menteri ambil pion B2, dan selanjutnya pion H5, gajah B3 menantang pertukaran gajah, dan di sini ditolak. Menteri H4, lanjut Yanepo, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing kawan. Kuda D ke E6, berkoneksi dengan saudaranya, melindungi saudara dari ancaman menteri. Dan pada posisi ini, gajah ini tetap dalam ancaman kawan, tapi tidak diperdulikan oleh Yanepo. Tidak melakukan baku hantam pertukaran, memilih menteri bergerak ke peta F6. Ancamannya serius kawan, pion ini siap didorong ataupun nanti kuda ini siap bergerak untuk memberikan ancaman skakmat di sini, bisa juga. Dan di sini benteng bergerak ke A5. Kalau tadi kawan, di sini tadi gajah sikat gajah, akan saya tunjukkan langkah terbaik putih adalah tadi seperti yang saya sebut, kuda G4. Pion ini didorong maju kawan untuk memberikan ruang bagi raja. Kuda sikat pion dengan tempo skak, raja bergerak ke H7 naik satu-satunya langkah, kuda ambil pion F7, dan selanjutnya di sini mungkin benteng A5, pion pukul pion skak, pukul balik, dan selanjutnya di sini kuda akan diambil oleh menteri putih. Posisi putih tentu lebih baik kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi di sini Levon memilih bentengnya naik ke peta A5. Langkah terbaik tadi ambil gajah kawan. Dan coba lihat sekarang posisi menteri hitam ini. Posisinya sulit untuk keluar lagi, karena tadi diblokade jalannya oleh gajah, tidak bisa keluar lagi. Langkah terbaik tadi ya ambil gajah ini. Sekarang benteng B1 menjebak menteri. 2 game kawan, Yanepo mendapatkan menterinya lawan. Menteri sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Menteri ambil gajah C2, dipukul balik oleh kuda, disikat balik oleh gajah hitam. Benteng ambil pion B7, kuda ambil pion H5, terjadi pertukaran kuda, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya benteng E1, saya percepat sedikit kawan, karena permainan sudah tidak seimbang lagi kualitas perwiranya.
dan benteng E5. Di sini pion F3 untuk perkuat posisi pion pusatnya, kuda G7 dan benteng ambil pion C7. Kuda E8 serang menteri serang benteng kawan. Di sini menteri bergerak ke D8. Kuda ambil benteng, tidak langsung diambil balik, memilih ambil pion D6 terlebih dahulu. Dengan tempo ancam benteng, ancam kuda dengan mendapatkan pion tadi kawan. Dan di sini benteng mundur, menteri ambil kuda. Selanjutnya benteng C8 incar pion di sini kawan. Menteri ke A5 membackup pionnya. Gajah B3 berkoneksi dengan pionnya kawan, membentuk koneksi yang bagus, dan benteng E3. Tetap melindungi pionnya kawan agar menterinya nanti leluasa bergerak. Benteng F ke D8 memberikan ancaman mungkin serangan balik, tapi tidak cukup kawan, raja sangat leluasa untuk bergerak. Pion F4, benteng D2, menteri E5, apakah nanti diikuti bentengnya ke lajur H kawan? Di sini benteng mundur kembali ke D8, pion F5, benteng E8, menteri mundur ke F4, benteng C4, mengepin atau pressure pion E4. Dan di sini kawan, pion F6. Di posisi ini Levon Aronian menyerah di langkah ke-35. Ancamannya skakmat kawan. Mungkin kalian berpikir bisa bermain dengan benteng C6, melanjutkan permainan, menteri ke sini kalian sikat pion ini. Ya, pion ini siap di backup dengan saudaranya dan sulit menghentikan lagi kecuali kalian melakukan pengorbanan semacam ini. Tetap ancaman skakmat di langkah berikutnya kawan. Sulit untuk dihindari lagi. Menteri siap bergerak ke sini juga siap memberikan ancaman skakmat kalaupun kalian menolak untuk ambil pion ini, dan tetap saja ancamannya adalah ancaman skakmat. Itulah kawan 2 game kemenangan Ian Nepomniachtchi di hari pertama turnamen Fischer Random Champion Showdown Chess 9 LX 2022. Mengalahkan Hikaru Nakamura di babak ketiga dan mengalahkan Levon di babak kedua, sedangkan di babak pertama Ian Nepomniachtchi mengalahkan Peter Schwittler sementara memimpin klasemen di hari pertamanya. Nanti sore kita akan lanjutkan permainannya Daniil Dubov kawan, permainan yang kalian tunggu-tunggu di mana Daniil Dubov menang akhirnya. Oke, nanti sore saja kita ulas gamenya Daniil Dubov kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.